Kali ini untuk menyambut hari kemerdekaan, Putri punya film bagus berjudul Sang Kiai dengan sutradara Rako Prijanto. Berlatar tahun 1942 sampai 1947, film ini mengisahkan perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari dalam memperjuangkan kemerdekaan dari sisi keislaman. Film dibuka di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang. Guru besarnya adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan ulama besar dan sangat berpengaruh. Beliau juga telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional dan merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Kiai Hasyim terkenal sangat bersahaja dan dermawan. Beliau juga tidak memberatkan para santri untuk membayar saat belajar di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Anak Bapak diterima menjadi santri di sini. Matur suwun, Hadratus Syekh. Saat di pasar, Kiai Hasyim melihat Harun tertarik pada Sari, kemudian berjanji akan melamarkan Sari untuknya. Tahun 1942, Belanda mengakui kedaulatan Jepang melalui Perjanjian Kalijati. Jepang pun masuk ke Indonesia dan awalnya disambut baik, karena mengaku sebagai saudara tua. Namun, rakyat segera menyadari bahwa Jepang ternyata lebih kejam dari Belanda. Bahkan mereka melarang pengibaran bendera merah putih, dan rakyat juga dipaksa untuk melakukan sekere. Para ulama sudah mulai resah dengan kedatangan Jepang. Tak lama setelah itu, sekelompok tentara Jepang datang ke Jombang untuk menjemput Kiai Hasyim, karena beliau dituduh sebagai dalang insiden pabrik cukir, dan juga dianggap menghina keyakinan Jepang. Awalnya para santri melakukan perlawanan, namun setelah Jepang mengancam dengan tembakan dan akan membakar sekelompok santri, akhirnya Kiai Hasyim dan salah satu santri bernama Solihin dibawa ke markas Jepang. Karena daerah Jombang sudah tidak aman lagi, putra Kiai Hasyim yakni Gus Wahid meminta ibu, istri, dan anak-anaknya mengungsi ke Denaran. Sementara itu, dua orang santri yakni Harun dan Hamid mengikuti mobil yang membawa Kiai Hasyim, dan mereka berhasil menyusup ke markas Jepang. Tapi sayangnya ketahuan. Akibatnya, Hamid tewas ditembak karena dia merupakan santri Tebu Ireng. Harun! Kamit nama Harun! Di penjara, dia melihat Kiai Mahfud Siddiq yang disiksa hingga berlumuran darah. Kiai Hasyim juga dipaksa menandatangani surat pernyataan bahwa ia terlibat peristiwa cukir dan akan ikut menyembah Dewa Matahari. Tentu saja Kiai Hasyim menolak, karena hal itu bertentangan dengan akidah Islam. Saat Kiai Hasyim ditahan Jepang, Gus Wahid dan Kiai Haji Wahab Hasbullah mendatangi markas Jepang untuk bernegosiasi dan mengunjungi Kiai Hasyim. Setelah mendengar tentang kematian Hamid, Kiai Hasyim berpesan kepada Gus Wahid agar mereka bersikap lebih lembut dalam menghadapi kekejaman Jepang. Scene menampilkan Kiai Hasyim menolak saat dipaksa melakukan sekere. Akibatnya, beliau pun disiksa di penjara itu. Para santri melakukan unjuk rasa yang dipimpin oleh Harun. Akibat situasi yang tidak terkendali, tentara Jepang melepaskan tembakan. Dua orang santri pun tewas pada saat itu. Malamnya, Gus Wahid memimpin sholawat di depan markas Jepang. Akibat hal itu, Kiai Hasyim dan Solihin dipindahkan ke Mojokerto. Para santri tidak menyerah begitu saja. Mereka pun beramai-ramai datang ke Mojokerto dan sholawat di depan penjara tempat Kiai Hasyim ditahan. Harun yang masih mendendam tidak mau bergabung saat Gus Wahid memimpin sholawat di depan markas Jepang.
Dia pun ikut dengan gerilyawan dan mereka mencegat lalu membunuh tentara Jepang di tengah hutan. Gus Wahid dan Kiai Wahab melakukan berbagai cara untuk membebaskan Kiai Hashim, termasuk menemui salah satu petinggi Jepang yang beragama Islam bernama Ono. Pak Ono ini siap membantu membebaskan para kiai yang ditahan, dan juga membantu pergerakan umat Islam. Selain itu, Gus Wahid dan ulama-ulama lainnya juga menyusun kembali strategi politik baru di mana mereka akan berpura-pura setuju dengan Jepang, memanfaatkan fasilitas Jepang untuk persiapan kemerdekaan, dan juga membentuk panitia pembela ulama-ulama NU yang ditahan. インドネシア人の心を折られる宗教について私が良いと。 Pemerintah Jepang sendiri menganggap isu agama ini dapat mereka manfaatkan untuk menarik hati rakyat. Akhirnya, pemerintah Jepang memutuskan untuk membebaskan para ulama yang ditangkap dan meminta maaf secara resmi. Setelah bebas dari penjara Jepang, Kiai Hashim menepati janjinya melamarkan Sari untuk Harun hingga mereka menikah. Tahun 1943, Jepang membubarkan MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia dan membentuk Partai Masyumi di bawah kepemimpinan Kiai Hashim. Dalam sebuah pertemuan, pemerintah Jepang boleh memanfaatkan Masyumi supaya menyampaikan pada rakyat untuk meningkatkan hasil panen. Kita ikuti saja. Tapi, kalau terjadi penyelewengan, harus kita tolak. Para ulama menyampaikan pesan Jepang di setiap masjid setelah sholat Jumat. Bahkan untuk menarik hati para petani, Departemen Agama atau Shumubu memerintahkan supaya propaganda mengutip ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis tentang meningkatkan hasil panen. Jadi setiap propaganda yang dilakukan sehabis sholat Jumat harus menyitir ayat-ayat suci Al-Quran dan juga tentang hadis-hadis memperbanyak hasil bumi. Itu caranya menggugah hati para petani muslimin. Akibat propaganda itu, orang-orang pada kelaparan dan tidak punya bahan makanan. Harun yang marah melihat hal ini lantas menemui Kiai Hashim. Dia meminta agar tidak berpihak kepada Jepang karena rakyat sudah sangat menderita. Bahkan, persediaan beras di pesantren pun sudah menipis. Jangan bekerja sama lagi dengan Jepang. Bahkan, lumbung padi di pesantren nyaris kosong. Konflik juga terjadi di Singaparna, di mana seorang kiai bernama Zainal Mustafa akhirnya dieksekusi mati akibat menolak propaganda. Jepang meminta agar Shumubu menangani masalah Kiai Zainal. Tapi pihak Shumubu malah mendatangi Kiai Hashim dan meminta beliau menangani kasus itu. Jono, ini bukan masalah dalam tubuh NU. Ini tugas Shumubu sebagai Departemen Agama. Suatu hari, Harun melihat tentara Jepang mengumpulkan beras di sebuah pasar. Mereka memperlakukan rakyat dengan tidak manusiawi dan akhirnya dia melakukan perlawanan diikuti oleh rakyat yang ada di sana. Mereka dapat merebut kembali beras-beras itu. Harun yang udah gak tahan lagi melihat kelakuan Jepang dan gak ada tindakan dari pesantren, akhirnya memutuskan untuk membawa istrinya pergi dari Tebu Ireng. Kepergian Harun membuat Kiai Hashim sedih dan jatuh sakit. Saat Kiai Hashim lagi ngobrol sama Nyai Kapu, baru ketahuan bahwa Kiai Hashim gak ngelakuin apa-apa buat Kiai Zainal karena beliau setuju dengan apa yang dilakukan Kiai Zainal. Menyuruh Kiai Zainal minta maaf dan berdamai dengan Jepang, itu berarti Kiai Hashim memihak kepada Jepang. Karena kasus Kiai Zainal, pemerintah Jepang merasa Shumubu gagal menjalankan tugasnya. Maka pemerintah Jepang menunjuk Kiai Hashim sebagai pemimpin Shumubu dan Masyumi sekaligus.
Beliau melihat hal ini sebagai peluang untuk ikut andil dalam pemerintahan dan dapat melakukan perlawanan dari dalam. Ini kesempatan agar kita bisa memperjuangkan Indonesia dari dalam. Suatu hari, beredar berita bahwa Ketua Kongres Muslim Sedunia menyurati Perdana Menteri Jepang tentang janjinya bakal memberi kemerdekaan pada Indonesia. Para santri pun heboh dan niatnya mau ngasih tahu Kiai Hasyim. Tapi ternyata Kiai Hasyim sudah tahu duluan dan lagi nulis surat ke Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini. Keadaan Jepang semakin terjepit dan mereka meminta agar pemuda Indonesia bergabung dengan Heiho dan ikut berperang melawan sekutu. Awalnya Kiai Hasyim dan Gus Wahid tidak setuju karena pemuda-pemuda Indonesia, khususnya para santri, tidak terbiasa dididik secara militer dan mereka tidak akan mau berperang di negeri asing untuk bangsa asing. Namun Pak Ono mengusulkan agar pemuda Indonesia diberi pelatihan militer. Kiai Hasyim menyetujui hal itu karena menguntungkan Indonesia, dengan syarat hanya sebatas menjaga pertahanan dalam negeri dan tidak masuk ke Heiho. Nantinya, pasukan ini diberi nama Hizbullah dan dibentuk pada tanggal 8 Desember 1944. Gus Wahid pun segera menyebarkan berita tentang Hizbullah ke pesantren-pesantren. Mereka yang ingin ikut akan dilatih oleh tentara Jepang di Jawa Barat. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi dinyatakan kalah dari sekutu. Hal ini memicu serangan besar-besaran oleh rakyat Indonesia ke markas-markas tentara Jepang. Sehabis nyerang markas Jepang di Jombang, akhirnya Harun sadar bahwa selama ini dia salah menilai Kiai Hasyim dan juga dia salah tentang Hizbullah. Setelah proklamasi kemerdekaan, tentara sekutu masuk ke Indonesia untuk melucuti senjata Jepang. Namun mereka memboncengi NICA atau tentara Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Di awal masa pemerintahannya, Bung Karno mengirim utusan untuk menemui Kiai Hasyim dan menanyakan apakah hukumnya membela tanah air, bukan membela Allah atau Islam. Kiai Hasyim tidak langsung menjawab. Dia kemudian mengumpulkan semua ulama yang tergabung dalam NU untuk mendiskusikan pertanyaan Bung Karno. Hukum membela negara adalah fardu ain. Perang melawan penjajah merupakan salah satu jihad di jalan Allah. Dan mereka yang mengkhianati perjuangan umat Islam dan menjadi kaki tangan penjajah, maka wajib dimusnahkan. Begitulah jawaban Kiai Hasyim. Setelah membaca resolusi jihad yang ditulis oleh Kiai Hasyim, Bung Tomo datang ke Tebu Ireng untuk berkunjung sebelum orasi pada tanggal 10 November 1945. Dan akhiri setiap pidato saudara dengan menyebut kebesaran Allah. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata yang ada di Indonesia, bahwa hari ini antara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan satu ancaman kepada kita. Kita harus lawan, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Tibalah saatnya bagi Hizbullah Jombang untuk bergabung dengan yang lainnya dalam pertempuran di Surabaya. Tak terkecuali dengan Harun yang juga mendengar kabar tersebut. Harun sudah bersiap-siap pergi, tapi istrinya memohon supaya dia tetap tinggal. Tapi gimana pun Sari berusaha meyakinkan Harun tetap akan pergi dengan Hizbullah. Karena Harun ingin jika nanti mereka punya anak, negara ini sudah harus merdeka. Sebelum berangkat, Sari ngasih sesuatu ke Harun. Buka, Mas. Cepat saja.
Dalam pertempuran di Surabaya, mereka berhasil memukul mundur pasukan sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Malabi. Akibat kekalahan itu, mereka setuju untuk melakukan gencatan senjata. Malam harinya saat mereka istirahat, Harun membaca surat pemberian sari dan betapa bahagianya dia ternyata dirinya akan segera menjadi seorang bapak. Jenderal Malabi dan koleganya datang ke gedung internasional untuk memberitahu pasukan Inggris yang ada di sana bahwa gencatan senjata sudah diberlakukan. Namun mereka dicegat oleh sekumpulan massa yang menuntut sekutu dan NICA segera keluar dari Indonesia. Situasi menjadi tidak terkendali. Harun yang berada di sana berhasil menembak Jenderal Malabi yang ada di dalam mobil. Tapi sayangnya, Harun tewas dalam ketegangan itu. Malamnya, pasukan Hizbullah kembali ke Jombang mengantarkan pasukan yang terluka dan gugur. Setelah beristirahat sejenak, mereka kembali ke medan perang. Kota Surabaya pun akhirnya hancur, kebakaran di mana-mana dan kerusakan sangat parah akibat pertempuran. Malam itu, Kiai Hasyim meminta anak bungsunya yaitu Yusuf mengajarinya menembak. Beliau yakin bahwa sebentar lagi Belanda akan sampai di Jombang dan beliau lebih memilih gugur saat melawan daripada ditawan Belanda. Setelah itu, beliau menerima tamu utusan dari Jenderal Sudirman. Mereka meminta nasihat seperti yang diminta oleh Bung Tomo. Kiai Hasyim terguncang hebat setelah mendengar kabar mengenai agresi militer Belanda I dan menyebabkan beliau meninggal dunia pada usia 76 tahun. Kiai Hasyim Asy'ari dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng. Setelah wafatnya Kiai Hasyim, keluarga dan para santri meninggalkan pesantren Tebu Ireng karena Belanda datang dan menghanguskan Jombang. Bahkan Laskar Hizbullah yang sedang dalam perjalanan ke pengungsian pun dihujani peluru oleh para penjajah biadab itu.